Sudah terlihat, coba digeser ke anggota, Mas. Oke. Hasan Musyafa. Ido Abdi. Jabatannya. Yasmin. Aris. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya sehat. Ada yang sedang batuk pilek? Alhamdulillah tidak, Bu. Enggak ya. Oke. Oke, hari ini yang akan presentasi kelompoknya Mas Alsa, Mas Denny, anggotanya ada Mas Musyafa, Mas Rido, Mbak Safa, Mbak Yasmin, dan juga Faris Dwi Rahman. Ya. Oke, saya kira teman-teman semuanya sudah membaca ya materinya tentang konstitusi. Apa itu konstitusi, apa itu fungsinya gitu ya. Kemudian konstitusi itu bisa diubah atau enggak, kalau bisa seperti apa dan seterusnya. Nah, harapan saya nanti diskusinya juga mengarah ke sana ya, tentang bagaimana negara ini diatur ya, kemudian penyelenggaraan negara itu harus seperti apa gitu. Saya berharap tidak bergeser ke penegakan hukum sipil ya, masyarakat ya, karena itu nanti akan kita bahas di bab 7. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Semoga nanti sesuai dengan yang saya harapkan, kelompok menyajikan pokok-pokok materinya, persoalan-persoalan terkait, dan apa yang teman-teman akan kontribusikan di dalam apa ya, dari kuliah ini ya, sebagai hasil kuliah ini. Oke, sebelum presentasi, saya mau mengingatkan ya, jadwal ujian sudah muncul, kalian sudah tahu? Sudah cek jadwal ujian? Sudah dapat kiriman belum? Tidak ada. Nanti saya share ya. Saya pikir admin akan share ke kelas ya. Mereka mengirim ke dosen. Saya pikir dikirim ke kelas karena saya belum sempat, saya belum cek dan saya belum mengirim ke kelas. Tapi saya kira nanti saya bisa sampaikan ya. Tolong nanti Mbak Fitriani bisa ingatkan saya kalau kalian belum mendapatkan kopi. Kalau ada yang sudah mendapatkan kopi filenya, silakan boleh di-share. Catatan saya untuk jadwal ya. Untuk jadwal kita itu ternyata minggu depan ya, UTS-nya itu minggu depan. Jadi tanggal 26. Jadi untuk ujian MKWK itu biasanya diambilkan di hari Sabtu Minggu. Ya, biasanya mengambil dua minggu ya. Jadi misalnya Sabtu Minggu, Minggu besok ya. Kemudian Sabtu Minggu, Minggu depannya. Nah, kebetulan kalau saya cek jadwal itu ada tanggal 26, 27, kemudian ada minggu yang depan ya. Tetapi untuk PKN semuanya itu mendapatkan di minggu pertama. Artinya untuk kalian itu ujiannya
terjadwal tanggal 26. PKN 02, PKN 55. Oh, kalian tanggal 27 ya. PKN 45 hari Jumat itu dapat tanggal 27 jam 11.30 jadwalnya ya. Untuk PKN 02 itu hari Sabtunya tanggal 26 pagi jam 7.30 dan PKN 55 itu jam 11.30. Oke, jadi minggu depan. Nah, saya biasanya memberikan soal itu ya dalam 1 minggu ya. Dalam 1 minggu, tapi kalau kalian ujiannya tanggal 26, berarti kan tanggal 24 ada kelas saya yang masuk, tanggal 25 ada kelas saya yang masuk, tanggal 21 ada kelas saya yang masuk. Oke. Kalian tanggal 25, kemudian ujian 26 gitu ya. Oke. Padahal materinya juga nanti biasanya apa ya, kalau seperti itu biasanya saya ambil pada materi yang sebelumnya saja sampai yang minggu ini gitu. Ada usul tetap minggu depan kita masuk langsung ujian atau saya biasanya ujiannya itu dikerjakan di rumah ya 1 minggu ya. Ada usul mungkin misalnya kita minggu besok kita persiapkan untuk ujian saja gitu ya, untuk kalian persiapkan untuk ujian hari tanggal 26, kemudian nanti masuknya nanti kita sepakati ya, nanti apakah prinsipnya kalian sudah selesai ujian gitu ya di fakultas kalian, kemudian kita mulai masuk. Toh juga kita sesungguhnya di setengah semester itu kan ada waktu yang cukup longgar ya untuk proyek gitu. Nah, kalau kalian merasa ini waktunya terlalu mepet untuk ujian gitu ya, dan kemudian ada kelas, ada persiapan ujian, mungkin agak ribet juga ya. Yang kemudian yang yang presentasi juga harus menyiapkan presentasi, menyiapkan ujian dan seterusnya. Nah, mungkin kita selesaikan untuk prasemester ini, prasemester, setengah semester ini kita selesaikan sampai minggu ini, kemudian minggu depan nanti untuk persiapan ujiannya, artinya kalau saya berikan ujian dengan sifatnya take home gitu, maka kita pakai kelas itu untuk menyiapkan ujiannya. Tapi nanti kita kemudian materinya kita geser ya. Setelah jadi untuk kelompok presentasi 5 itu nanti kita pakai di setelah UTS gitu. Ini karena kalian yang minggu paling terakhir ya, hari yang paling terakhir itu kan waktunya jadi sangat mepet gitu. Mungkin ada masukan atau komentar. Kalian tetap besok masuk, kemudian tanggal 26 itu tadi menyetorkan ujiannya, atau seperti saya usulkan, kita nanti untuk materi 5-nya, itu kita mulai setelah UTS. Silakan, ada komentar dulu. Fitriani mau komentar? Kalau misal tanggal 25 masuk, kemudian kan tadi yang PKN 45 itu tanggal 27 ya Bu, kalau enggak salah. Nah, berarti nanti tanggal 27-nya itu mengumpulkan UTS begitu nggak Bu? Iya, iya gitu. Oh, nah, ya. Kalau dari saya, mungkin saya lebih nyaman yang tanggal 25-nya nanti kita persiapan UTS dulu begitu Bu, nanti biar nggak kaget tiba-tiba langsung UTS begitu Bu. Iya, iya. Oke. Jadi kalian lebih konsentrasi untuk persiapan UTS gitu ya, Fitriani Iya ya. Bu.
Iya, Bu. Oke, kita coba lihat dulu ya yang lainnya. Afnan punya pendapat? Ada nggak nih, Afnan? Tidak, Bu. Halo, Afnan? Halo, Bu. Apa suaranya masuk? Lebih keras lagi. Oh ya, maaf, Bu. Sebenarnya saya belum punya pendapat, Bu. Mendengarkan nggak tadi? Mendengarkan. Oh, mendengarkan. Ada batu-batu yang di belakang, baru isoman? Bukan itu adik, Bu. Iya, adik maksudnya. Oke, Mbak Gladys. Halo, Gladys. Alsa? Iya, Bu. Oke, Gladys, apa pendapatmu? Iya. Aduh, nggak dengar deh. Oke, ada lagi yang menambahkan dari pendapat Fitriani? Nanti saya ketok ya. Ini nanti untuk kelas ini nanti akan berakibat pada kelas-kelas yang lain. Jadi untuk kelas yang lain nanti juga akan saya, kalau misalnya seperti Fitri ya, lebih setuju nanti digeser saja ke belakang begitu. Nanti semua kelas saya untuk PKN itu saya geser ke belakang. Siapa tadi? Oke, nggak ada yang memberikan pendapat? Kayaknya semuanya kok mau langsung ujian ya, Fit ya? Maksudnya ya kuliah ya ujian gitu ya? Bukan langsung ujian loh. Ya kuliah ya ujian gitu. Siapa? Atau ini semuanya ditinggal tidur ya? Bu, bagaimana Bu? Gimana siapa? Kalau menurut saya setuju dengan pendapatnya Mbak Fitriani Bu. Jadi untuk Jumat depan untuk persiapan UTS begitu Bu. Oke. Alsa, ada yang menolak enggak? Kayaknya enggak ada yang menolak ya. Semuanya tidur kok. Ini enak sekali untuk tidur ya. Di tempat saya hujan, habis hujan deras sekali. Oke, saya kira nanti saya atur ya. Anggap saja semuanya setuju gitu ya. Jadi minggu depan nanti tugas kalian adalah menyiapkan pengerjaan UTS ya. Tolong Fitriani nanti tetap kegiatan presensinya bisa ya, tetap dipakai, tapi untuk kegiatan di rumah ya, menyiapkan seperti itu. Jadi nanti sifatnya tugas ya. Saya kira nggak apa-apa, nanti dipakai saja untuk kegiatan mengerjakan tugas begitu. Jadi nanti karena ada kelas saya yang tanggal 21 ya, hari Senin, berarti nanti saya akan mengumumkan maksimal itu hari Minggu ya, untuk semua kelas. Jadi untuk minggu depan, untuk PKN ini saya off-kan ya, untuk persiapan. Jadi mengerjakan tugas untuk persiapan UTS. Gitu ya, Mbak Fitriani ya. Nah, nanti untuk masuknya mungkin ya agak kita sesuaikan dengan jadwal UTS di kalian atau secara umum ya. Karena nanti kalau kalian mungkin ya di hari-hari minggu yang sama, tetapi sesungguhnya kan nanti kelasnya tetap akan berbeda ya. Tapi kita usahakan untuk tidak mengganggu ya. Jadi kalau misalnya di tempat saya itu minggu depannya tanggal 28 itu baru mulai UTS, berarti kita nanti masuknya setelah tanggal 9. Berarti nanti kelompok 5, halo kelompok 5? Kelompok 5, halo? Iya, Bu. Hadir kelompok 5. Oke, berarti untuk kelompok 5 nanti dipersiapkan prinsipnya nanti setelah UTS ya Mbak ya?
Baik, Bu. Baik, Bu. Setelah UTS itu artinya kemungkinan saya nggak tahu ya, nanti di jadwal kalian nanti saya cek lagi. Di jadwal kalian itu nanti masuknya mungkin sekitar tanggal 11 karena memang ada jadwal untuk kalian UTS mungkin begitu. Ataukah nanti setelah tanggal UTS itu langsung kuliah? Sepertinya enggak sih. Nanti kita lihat saja jadwalnya. Jadi prinsipnya untuk minggu depan kita siapkan untuk UTS, kemudian kita baru masuk nanti setelah UTS ya. Nanti per tanggal itu yang sudah dibuat oleh admin itu tanggal berapa masuknya mungkin kita mengikuti gitu ya. Seperti itu saja. Itu ya Mbak Fitri ya. Dan teman-teman. Oke, Izin itu bertanya, Bu. ya. Kan tanggal 25 besok itu untuk persiapan UTS gitu, Bu. Nah, untuk pengumpulan TSK masih sama di tanggal 27 atau bagaimana, Bu? Saya masih Iya, bingung sesuai yang jadwal. pengumpulan. Baik. Pengumpulannya sesuai jadwal. Jadi kalian kan menyiapkan dulu ya untuk UTS itu, maka karena jadwal kalian kan di Sabtu Minggu, harinya sama. Padahal kalian kuliahnya itu kan ada yang Senin, ada yang Kamis, ada yang Jumat gitu loh. Jadi nanti informasinya akan sama, saya bagi di paling akhir itu ya saya kira tanggal 20 gitu. Karena saya itu masuk tanggal 21 itu ya hari Senin itu pagi jam 7.30. Jadi saya harus malam itu sudah informasikan supaya teman-teman yang ini akan presentasi tidak bingung ya. Bahkan sekarang saya kira untuk kelas yang 02 itu harus saya informasikan supaya mereka tidak sibuk untuk menyiapkan presentasi ya. Ya sibuk sih nggak apa-apa sih karena soal UTS-nya juga belum saya keluarkan. Tapi mungkin kalau sudah sangat sudah sangat ingin presentasi kan kalian ya. Kasihan ya kalau sudah mau pengen presentasi tanggal 21 gitu. Oke, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi minggu depan kita pakai untuk persiapan UTS saja ya. Jadi tugasnya adalah mengerjakan tugas pra UTS ya. Nanti kira-kira seperti itulah. Oke. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan, beberapa kelompok ya, saya nggak hafal apakah di kelompok kelas kalian atau di kelas yang lain itu ketika memberikan identitas di tugas yang disetor di elok itu kok lupa mencantumkan nama kelas ya. Nah, lupa mencantumkan nama kelas. Jadi untuk semua tugas ya, untuk semua tugas apakah nanti UTS, UAS, pengisian form penilaian, kemudian mungkin pengumpulan ini juga ya, pengumpulan tugas resume ya. Itu semuanya tolong diberi identitas kelas ya. Jadi misalnya Fitriani itu berarti kelasnya apa? PKN 45. Kelompoknya berapa? Kelompok 2 misalnya gitu ya. Nah, ini tugas apa? Apakah ini tugas UAS atau tugas UTS atau tugas ringkasan misalnya gitu ya. Nah, kemudian baru ditulis Fitriani gitu ya. Paham ya? Nah, ini termasuk juga yang di form penilaian. Nah, saya sangat repot ketika di form itu tidak ditulis identitasnya gitu ya. Nah, padahal ternyata di dalam itu tidak saya beri identitas kelas. Jadi saya kalau harus ngecek ke nama-nama ya saya susah gitu ya. Nah, ini jadi tolong dibantu saya ingatkan lagi untuk semua tugas yang dikumpulkan, apakah form penilaian, apakah tugas ringkasan, apakah UTS, UAS selalu memulai identitas filenya itu dengan nama, kelas dulu ya, kemudian kelompok, kemudian tugas apa ya, UTS, UAS gitu, kemudian nanti ke namanya masing-masing ya.
Oke, kemudian filenya PDF ya. Saya melihat ada beberapa file yang saya tidak bisa buka. Saya kurang tahu itu apa itu yang kemarin itu kemudian defaultnya berubah atau apa ya, saya lupa itu. Saya harus ganti-ganti dan prinsipnya saya nggak bisa buka gitu ya. Tapi yang PDF sepertinya bisa. Nanti saya cek lagi. Selama ini yang PDF bisa gitu ya. Yang lain-lainnya itu kadang dulu bisa ya, sekarang kok nggak bisa. Mungkin itu defaultnya ganti mungkin atau apa, saya kurang tahu. Oke, jadi tolong untuk semua tugas ya, selalu tadi memberi nama mulai dari kelas ya. Artinya kalau kalian kesasar misalnya itu di ruang mana itu mudah saya ngelacaknya gitu loh ya. Oh lah ini kok saya temukan PKN 45 di sini itu siapa ini nyasar gitu ya, biasanya seperti itu. Oke, nanti kalau nggak ketemu lagi nanti biasanya dikejar ya oleh asisten saya, dicari aja namanya gitu kan. Nah gitu, kalau nggak ketemu lagi nanti minta tolong Mbak Fitriani untuk nyarikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Bu. Oke, ya oke. Kemudian terkait dengan form penilaian itu untuk kelas ini sepertinya sih agak normal ya. Jadi ada kelas yang kalian betul membantu saya memberikan nilai, tetapi nilainya itu semuanya bagus gitu ya. Jadi nilai kalian itu kan 12. Lah semuanya nilainya 12. Lah padahal kan saya juga memberikan kritik, kalian memberikan kritik kok nilainya 12 gimana gitu. Kan malah saya nggak percaya gitu ya. Nah, ini tolong teman-teman fair ya memberikan nilainya. Karena apa? Kalau tidak fair kalian beri nilai, kemudian terkesan itu tadi ya, biar semuanya bagus, malah nggak saya pakai ya. Jadi malah saya nggak pakai, karena saya menilainya nggak akan menilai kalian itu 20 untuk presentasi. Ya, sangat jarang itu. Kalau tidak sangat istimewa saja, saya nggak pernah beri nilai 20 gitu ya, kalau enggak bagus sekali itu. Bagus itu ya dari kerjasama kelompoknya, materinya ya, PPT-nya bagus, cara menjawab pertanyaan teman itu langsung interaktif gitu ya, enggak kemudian pertanyaan, terus ditunda dulu ya gitu ya, diskusi 15 menit temannya itu ada yang ke pasar, ada yang ke belakang, ada ke apa gitu. Jadi kalau seperti itu ya pasti enggak toh ya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Enggak. Oke. Sekarang kita mulai dengan presentasi dari kelompoknya Mas Alsa. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Jadi ini anggota kelompoknya. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Syafa. Monggo Mbak Syafa. Terima kasih. Pertama, sebelum kita memasuki konstitusi itu apa, kita harus tahu dulu mengenai pengertian konstitusi. Nah, di sini saya meringkas dari beberapa sumber, yaitu ada 4 pengertian konstitusi. Yang pertama, pengertian konstitusi secara umum yaitu seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintah. Kemudian, menurut Lord James Bryce, itu konstitusi merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen dan menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga permanen tersebut. Sedangkan pengertian secara sempit, konstitusi merupakan dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar tentang penyelenggaraan negara. Dan selanjutnya adalah pengertian secara luas. Konstitusi secara luas diartikan sebagai aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan pembentukan dan penyelenggaraan negara. Lanjut, Mas. Selanjutnya ada fungsi konstitusi. Di sini ada 3 fungsi konstitusi menurut yang pertama ada Astimrianto yang dikutip pada tahun 2009.
konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan tersebut merupakan landasan yang berdasarkan konstitusi, baik dari arti luas maupun dari arti sempit. Konstitusi dalam arti sempit yang berlaku di Indonesia berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, menurut Thaib dan Hamidi pada tahun 1999, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dan hak-hak warga negara dapat terlindungi. Kemudian secara umum konstitusi memiliki fungsi sebagai berikut: mengendalikan kekuasaan penguasa, yang kedua adalah landasan penyelenggaraan negara, dan yang ketiga menjamin hak asasi warganya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Musyafa. Baik, selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, dan politik mengenai konstitusi. Filsuf dari Britania Raya yang bernama Thomas Hobbes mengemukakan beberapa ungkapan. Yang pertama adalah homo homini lupus, yang artinya adalah manusia adalah serigala untuk sesamanya. Ungkapan ini juga bisa diartikan bahwa yang kuat mengalahkan yang lemah. Kemudian ungkapan yang lain adalah bellum omnium contra omnes, yang artinya adalah perang semua lawan semua. Kedua ungkapan ini dikemukakan oleh Thomas Hobbes didasarkan pada sifat naluriah manusia atau alamiah yang cenderung manusia ini menimbulkan kacauan ataupun peperangan terhadap sesamanya. Next. Nah, dari kedua pandangan tadi, manusia akhirnya sadar dan berkembang sehingga menjadi membuat perjanjian dengan sesamanya, membentuk masyarakat politik dan negara. Dan perjanjian inilah yang disebut dengan Pactum Unionis. Selanjutnya, dari Pactum Unionis tadi, kehidupan politik manusia terus mengalami perkembangan sehingga manusia membuat perjanjian baru untuk menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa dengan tujuan menjaga perjanjian rakyat. Dan perjanjian baru ini disebut dengan Pactum Subjectionis. Selanjutnya. Nah, dalam bukunya yang berjudul Leviathan yang diterbitkan pada tahun 1651, Thomas Hobbes berargumen mengenai kewajiban politik yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares. Primus inter pares ini berarti bahwa sosok yang utama di antara sekawanan atau di kumpulannya. Atau dengan arti lain bahwa orang terpenting yang menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Next. Nah, dari pandangan primus inter pares tadi, mendorong munculnya raja-raja yang jahat atau tirani yang berkuasa secara sewenang-wenang dan menindas rakyatnya. Contohnya adalah Raja Louis ke-14 hingga Raja Louis ke-16. Raja Louis ke-14 ini memerintah Prancis selama 72 tahun dan berhasil meningkatkan absolutismenya di Eropa melalui 3 perang besar, yaitu Perang Prancis-Belanda, Perang Aliansi Besar, dan Perang Suksesi Spanyol. Kekuasaan absolutnya terus berlanjut hingga ke raja berikutnya dan berakhir pada masa Raja Louis ke-16 yang dihukum dengan guillotine atas dakwaan pengkhianatan. Selanjutnya. Nah, konstitusionalisme atau gagasan untuk membatasi kekuasaan raja sebenarnya sudah muncul sejak dikeluarkannya Magna Carta di Inggris, Bill of Rights dan Declaration of Independence di Amerika Serikat, serta Declaration des droits de l'homme et du citoyen di Prancis. Gagasan konstitusionalisme ini sudah menjadi bertambah kuat karena adanya sejarah absolutisme dari Raja Louis. Sejarah perjuangan dan penegakan HAM yang telah disebutkan tadi telah mendorong adanya penyusunan konstitusi negara yang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan juga untuk menjamin hak-hak dasar warga negaranya.
Selanjutnya ada aturan dasar pembatasan kekuasaan pemerintah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aturan dasar ini sudah terkandung di dalam bab 3 yang menjelaskan mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Yang pasal-pasalnya antara lain yang pertama, pasal 4 ayat 1 yang berisikan tentang pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan